Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak kelas 5. Ya, tetap semangat ya belajarnya. Tetap jaga kesehatan dan sholat 5 waktunya jangan ditinggalkan ya. Nah, hari ini kita kembali belajar matematika. Silakan dibuka buku paketnya halaman 12 ya, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran dengan bilangan asli ya. Sebelumnya ada yang tahu apa itu bilangan asli? Ya, bilangan asli adalah bilangan bulat positif ya, bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya, langsung saja kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran dengan bilangan asli ya. Penjumlahan dilakukan dengan menambahkan bilangan aslinya. Bilangan pecahannya tetap ya. Contohnya 4 ditambah 1, 2/5. Nah, ini kan bilangan asli. Ya, ini juga bilangan asli. Berarti langsung saja kita tambahkan ya. Berarti 4 ditambah 1 ditambah 2/5 ya. Berarti sama dengan 2/5 ya. Hasilnya adalah ini. Contoh lainnya misalkan 3 ditambah 4/7. Nah, pecahan campurannya ini kita jabarkan. Berarti jadi 3 ditambah 2 ditambah 4/7. Berarti sama dengan 4 atau 5 ditambah 4/7. Berarti sama dengan 4/7 ya. Jadi untuk penjumlahan hanya bilangan aslinya saja yang ditambahkan ya. Bilangan pecahannya tetap ya. Sampai sini paham? Lanjut yang pengurangan. Pengurangan dilakukan dengan mengubah bilangan asli menjadi pecahan campuran terlebih dahulu ya. Jadi bilangan aslinya kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran. Contohnya 4 dikurang 1, 3/5. Nah, yang pertama kita ubah dulu nih bilangan aslinya menjadi pecahan campuran ya. Mengubah 4 menjadi pecahan campuran. Jadi 4 sama dengan, nah 4 ini kita jabarkan berapa ditambah berapa yang hasilnya 4. 3 ditambah 1 ya. Usahakan itu ditambahkan 1 ya, biar 1 ini nanti kita ubah ke dalam bentuk pecahan ya. Nah, jadi 3 ditambah, nah 1 ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa ya. Pecahan berapa yang hasilnya 1. Nah, kalau untuk menghasilkan pecahan yang menghasilkan 1, berarti penyebut dan pembilangnya harus sama ya. Nah, karena di sini penyebutnya 5, maka kita jadikan pecahannya 5/5 ya. Nah, 5/5 ini kalau kita bagi hasilnya adalah 1 ya. Jadi 1 ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan menjadi 5/5 ya. Nah, lalu sama dengan 5/5. Nah, setelah itu baru kita operasikan. Berarti 4 dikurang 4-nya kan sudah diubah, 4-nya sudah diubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Berarti 3, 5/5 dikurang 1, 3/5. Nah, setelah itu bilangan bulat, bilangan aslinya dengan bilangan aslinya, pecahannya dengan pecahannya ya. Berarti 3 dikurang 1 ditambah 5/5 dikurang 3/5 ya. Berarti sama dengan 2 ditambah 2/5. Berarti sama dengan 2/5 ya. Sampai sini paham? Ya, contoh lainnya 5 dikurang 2, 3/6 ya. Nanti kita ubah bilangan aslinya ini si 5 menjadi pecahan campuran ya. Berarti mengubah 5 menjadi pecahan campuran. Berarti 5 sama dengan berapa ditambah 1 yang hasilnya 5? 4 ya. 4 ditambah 1
Nah, lalu kita ubah satunya ke dalam bentuk pecahan ya. Berarti lihat di sini penyebutnya berapa? 6. Berarti kita di sini adalah 6/6 ya. 6/6 ini ketika dijadikan bilangan asli atau bilangan bulat, hasilnya adalah 1 ya. 6 bagi 6 adalah 1 ya. Jadi bentuk pecahan dari 1 adalah 6/6. Ingat ya, kalau kita mau mencari bentuk pecahan dari 1 adalah penyebut dan pembilangnya harus sama ya. Setelah itu kita dapat pecahan campurannya adalah 4/6/6 ya. Nah, baru kita selesaikan soal ini ya, operasi pengurangan ini. Berarti 5 dikurang 2 3/6 sama dengan masukkan pecahan campuran dari 5 ini, 4/6/6 dikurang 2 3/6. Nah, lalu kita pisahkan antara bilangan asli dengan bilangan asli dan bilangan pecahan dengan bilangan pecahan ya. Berarti 4 dikurang 2 ditambah 6/6 dikurang 3/6 ya. Berarti sama dengan 2 ditambah, nah ini kan penyebutnya sudah sama, berarti kita langsung mengurangkannya saja ya, tidak perlu menyamakan penyebutnya karena penyebutnya sudah sama. Berarti sama dengan 2 ditambah 3/6, berarti sama dengan 2 3/6 ya. Berarti hasil dari 5 dikurang 2 3/6 sama dengan 2 3/6 ya. Sampai sini paham? Nah, sekarang lanjut menjumlahkan dan mengurangkan 3 pecahan ya. Nah, kalian bisa lihat di halaman 12 ya. Dalam mengurangkan dan menjumlahkan 3 pecahan ini, kalian bisa mengerjakannya secara bertahap atau langsung ya. Nah, mari kita bahas sama-sama ya. Yang pertama yaitu dengan cara bertahap. Contoh, misalkan 1/2 ditambah 1/3 dikurang 1/4. Nah, ini kalian kerjakan dulu, 1/2 ditambah 1/3 ya. 1/2, ini aku kasih tanda kurung ya biar kalian gak bingung. Nah, 1/2 tambah 1/3, ibu pakai metode perkalian silang ya. Ini sama dengan 3 dikali 1 ditambah 2 dikali 1/2 kali 3 ya, kurang 1/4. Ini hasilnya sama dengan 3 ditambah 2/6 dikurang 1/4. Jadi sama dengan 5/6 dikurang 1/4. Nah, setelah dapat hasil dari 1/2 ditambah 1/3, berarti hasilnya dikurangkan sama pecahan selanjutnya ya, pecahan berikutnya. Nah, ibu pakai metode perkalian silang ya. Lalu kita samakan lagi penyebutnya. Berarti 5 dikali 4 dikurang 6 dikali 1/6 dikali 4 ya. Ini sama dengan 20 dikurang 6/24 sama dengan 14/24. Nah, ini kan bisa disederhanakan, berarti disederhanakan ya, sama-sama dibagi 2 ya, berarti hasilnya 7/12 ya. Jadi hasil dari 1/2 ditambah 1/3 dikurang 1/4 sama dengan 7/12 ya. Jadi kalian kerjakan dulu pecahan yang pertama dan kedua, lalu hasilnya, setelah itu hasilnya dikurangkan dengan dikurangkan atau dijumlahkan dengan pecahan yang berikutnya ya. Sampai sini paham? Nah, lanjut cara yang kedua yaitu cara langsung ya. Contohnya pakai pecahan yang tadi ya, yaitu 1/2 ditambah 1/3 kurang 1/4. Nah, kalau kalian mau mengerjakannya langsung, tiga-tiganya kalian mau langsung kerjakan, caranya kalian menggunakan metode KPK ya. Berarti kalian cari KPK 2, 3, dan 4 ya. Berarti KPK 2, 3, dan 4. 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. 3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya.
8, 12, 16, dan seterusnya. Nah, lalu kita cari angka yang sama dari ketiga ini ya, dari 2, 3, dan 4 kita cari angka yang sama. Angka yang sama mana? Kelipatan yang sama, yaitu 12. Nah, berarti didapat nih KPK-nya 12 ya, penyebutnya 12. Bagus ya. Didapat penyebutnya 12. Lalu kita tentukan pembilangnya. Cara mencari pembilangnya adalah 12 dibagi 2 adalah 6. 6 dikali 1 sama dengan 6. Nah, lalu ditambah 12 dibagi 3, 4. 4 dikali 1 adalah 4. Lalu dikurang 12 dibagi 4 adalah 3. 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, setelah itu kita jumlahkan dan kita kurangkan. 6 tambah 4, 10, dikurang 3 per 12, jadi sama dengan 7 per 12. Nah, hasilnya sama ya, sama yang tadi menggunakan cara bertahap. Nah, jadi kalau cara bertahap, kalian kerjakan dulu pecahan yang pertama dan kedua. Setelah itu hasilnya kalian kurangkan atau kalian jumlahkan dengan pecahan yang berikutnya. Nah, kalau cara langsung berarti kalian menggunakan metode KPK ya. Sampai sini paham? Ya, kalau sudah paham silahkan kalian kerjakan tugas halaman 12 yang asyik mencoba nomor 1 sampai 10, dan halaman 13 yang asik mencoba yang bagian atas nomor 1 sampai 10 juga ya, di buku tulis. Kalau sudah dikumpulkan ke ibu ya, dikumpulkan hari ini. Sekian materi yang dapat ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.